Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum saya memulai firman Tuhan, saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru 2025. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang tahun 2024 ini hingga kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Semuanya karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang akan saya beri judul yaitu Permulaan yang Baru. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Permulaan yang Baru. Menyambut tahun 2025, kita sebaiknya menyiapkan hati kita untuk banyak memulai hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kelahiran Yesus merupakan permulaan zaman yang baru bagi umat manusia. Kelahiran Yesus merupakan permulaan zaman yang baru bagi umat manusia. Karena Bapak Ibu Saudara, sebelum berita firman tentang kelahiran Tuhan Yesus 400 tahun, Tuhan tidak berfirman kepada manusia. Dimulai dari kitab Maleaki sampai kitab di mana berita keselamatan, yaitu Yesus dilahirkan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 400 tahun itulah Tuhan berdiam diri dan mulai berbicara. Berita yang pertama diberikan yaitu berita tentang rencana keselamatan bagi manusia. Seperti kita ketahui bahwa Yesus dilahirkan di kandang dan ditempatkan di sebuah palungan. Yesus memulai hidupnya, permulaan yang baru bagi Yesus dimulai dari titik yang terendah, di mana dia memulai dengan merintis, mulai dari hal-hal yang sulit dia harus hadapi. Tetapi Bapak Saudara yang saya ingin katakan pada pagi hari ini, Yesus tidak hanya berhenti sampai dia dilahirkan, tetapi Yesus juga terus berproses sehingga dia menjadi tumbuh dewasa. Kelahiran Yesus merupakan permulaan baru bagi umat manusia, tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Sebagai orang percaya kita harus tetap bertumbuh, tetap maju di dalam Tuhan. Sebagaimana Yesus juga, beliau juga maju di dalam Tuhan, terus bertumbuh, bahkan semakin hari semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Mari kita lihat satu ayat di dalam Lukas 2 ayat 40, di mana firman Tuhan katakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam Lukas 2 ayat 52. Orang dewasa itu hidupnya terus bertumbuh. Dengan kata lain Bapak Saudara, semakin hari kita harus semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca ayat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam terjemahan lain firman Tuhan katakan, hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu, juga semakin mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Dan hanya dialah yang patut dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita mulai belajar tidak hanya mensyukuri kelahiran Tuhan, tetapi sama seperti Tuhan Yesus yang bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin besar, dan di dalam hidupnya semakin dikasihi manusia dan dikasihi oleh Allah. Demikianlah kita juga harus terus bertumbuh. Di dalam kehidupan kita semua pasti akan menjadi tua, saudara.
Tetapi kita harus sadari bahwa tidak dari kita semua semakin hari semakin dewasa. Tua sudah pasti, tapi dewasa itu belum tentu, saudara. Oleh karena itu kita harus terus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan, seperti teladan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Kita baca ayat kita Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan katakan, kalian belum dapat menerima makanan yang keras, kalian masih harus minum susu saja. Orang yang masih minum susu berarti ia masih bayi. Ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Firman Tuhan katakan bahwa makanan yang keras adalah untuk orang yang dewasa. Yang karena, perhatikan, pengalamannya, maka mereka bisa membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi salah satu kunci, Bapak Saudara, untuk bisa menjadi bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, maka seperti firman Tuhan katakan, hanya bisa didapat melalui pengalaman hidup kita, Saudara. Mari kita jadikan tahun 2025 sebagai semangat kita untuk kita mulai belajar menjadi dewasa di dalam Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kita hidup bersama Tuhan. Ada 3 hal, Bapak Saudara, dan bahkan 4 hal yang perlu kita ketahui di mana kita bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama, marilah kita memiliki pengalaman di dalam iman kita, Bapak Saudara. Sebagaimana Abraham, meskipun menunggu dalam waktu yang cukup lama, ya, tapi Abraham tetap setia dan percaya kepada Tuhan, meskipun firman Tuhan katakan tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap, dan apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan Abraham. Mari kita juga banyak memiliki pengalaman-pengalaman doa bersama dengan Tuhan, di mana kita tidak menyerah di dalam Tuhan, seperti Elia, di mana dikatakan Elia adalah manusia biasa, ya, tetapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, maka saat dia berdoa hujan untuk berhenti, maka hujan pun itu berhenti. Bahkan saat dia berdoa untuk hujan itu turun, maka hujan itu pun turun. Pengalaman-pengalaman doa akan menambah kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Pengalaman-pengalaman iman kita akan menambah kita menjadi dewasa lagi di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, kita perlu memiliki pengalaman yang dewasa melalui pengalaman persekutuan kita dengan Roh Kudus, Bapak Saudara. Saat kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan mulai melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, dan itu semua akan mendewasakan kita. Sebagaimana Yesus dan rasul-rasul di dalam hidupnya, mereka selalu hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup selalu dipimpin dalam Roh Kudus, sehingga mereka boleh mengatasi segala masalah, rintangan, tantangan di dalam hidup mereka, dan mereka boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam menghadapi masalah hidup mereka. Dan yang keempat, Bapak Saudara, sebagai yang terakhir, Bapak Saudara, marilah kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Dengan kita mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita akan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan di saat kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka hidup kita akan dipelihara, dan bahkan hidup kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu seperti firman Tuhan katakan, itulah yang akan mendewasakan kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Karena orang dewasa di dalam Tuhan itu adalah orang yang mengenal pribadi Allah melalui pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari kita sambut tahun 2025
dengan hidup semakin dewasa lagi di dalam Tuhan, dengan memiliki semakin banyak pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Mari kita mulai permulaan yang baru di tahun 2025 dengan semangat kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa sama seperti Yesus juga tumbuh dewasa semakin hari dikasihi Allah dan semakin hari dikasihi oleh manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kami percaya Tuhan, di tahun 2025 yang akan kami sambut ini, Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang terbaik untuk kami. Dan ajarilah kami Tuhan untuk memulai Tuhan hidup kami yang baru di tahun 2025 dengan hidup lebih lagi mempunyai pengalaman-pengalaman bersama Tuhan di dalam iman kami, di dalam doa kami, di dalam persekutuan kami dengan Roh Kudus, bahkan di dalam kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dan kami percaya berkat Tuhan yang tidak terbatas akan menjadi bagian kami di tahun 2025. Dan bahkan Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah, dan bahkan rema kebenaran firman-Mu selalu menyertai kami mulai saat ini, sepanjang tahun ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Amin.